syafaat pada kita. Ini penting. Puasa yang dapat menjadi penolong kita, tentu saja puasa yang kita lakukan karena Allah semata, yang diiringi dengan keimanan yang mantap, ketulusan hati yang ikhlas karena Allah, maka mereka itulah yang puasanya bisa menjadi penolong. Namun kalau mereka berpuasa hanya sekedar mengukur kewajiban saja, maka puasa itu bukan menjadi penolong, maka bisa menjadi musuh mereka. Maka orang-orang yang melakukan ibadah puasa ini bukan orang sembarang. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Allah ingin mengasah kembali iman mereka agar menjadi iman yang sesungguhnya. Iman yang sesungguhnya atau disebut dengan al-mu'minun al-haqqa, orang mukmin yang benar. Mereka itulah orang-orang yang takwa. Jadi dengan cara berpuasa ini Allah ingin membentuk karakter muslim menjadi mukmin yang benar, mukmin yang sungguh-sungguh. Mukmin yang benar itu adalah muttaqi, orang yang bertakwa. Maka puasa yang dilakukan orang-orang beriman inilah yang menghantarkan pertolongan bagi mereka. Tapi kalau puasanya dilakukan hanya menggugurkan kewajiban saja, bisa menjadi bala bagi mereka. Makanya sering saya sampaikan di mimbar-mimbar, saudara, ada 3 kelompok manusia dalam menyikapi puasa Ramadan. Yang pertama, ada orang bersikap bahwa puasa Ramadan itu adalah perkara penting. Artinya puasa itu adalah hal penting. Kelompok yang kedua, yang penting puasa. Kelompok yang ketiga, enggak penting puasa. Jadi macam-macam, 3 kelompok manusia. Ada yang menganggap puasa itu penting, ada yang menganggap yang penting puasa, yang ketiga enggak penting puasa. Kira-kira Bapak Ibu ada di mana? Nomor 1, yang penting apa? Puasa itu penting. Kalau puasa itu penting, maka kita akan gali semangat yang akan menghasilkan kita. Bukan hanya kita menahan lapar dahaga saja, tapi juga mampu jawari kita ini kita gunakan untuk dekat kepada Allah. Lisan kita mudah untuk membaca Quran, mata kita mudah untuk melihat Quran, telinga kita mudah untuk mendengar Quran. Ini yang mengatakan puasa itu penting. Tapi kalau puasa yang penting puasa hanya gugur kewajiban saja, menunggu waktu maghrib dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, habis itu ya sudah. Dia tidak melakukan aktivitas yang bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka banyak tidurnya ketimbang zikirnya. Ada orang yang puasa banyak tidur? Ada. Bukan tidak boleh tidur, tapi mereka tidur saja kerjaan. Jadi tidak pernah mereka membaca Quran, memahami Quran, jauh dari itu. Ini orang yang menganggap yang penting puasa. Yang lebih fatal lagi, orang yang menganggap tidak penting puasa. Kalau orang yang mengatakan tidak penting puasa dari awal Ramadan hingga sekarang ini, sama sekali mereka tidak berpuasa. Padahal dia muslim. Dia makan sembarang di siang hari, dia minum, dia ngopi, dia jadikan Ramadan seperti bulan-bulan biasa. Ini orang yang menganggap tidak penting puasa. Tapi herannya orang macam begini, kalau Idul Fitri, sholatnya paling depan. Ya, bahkan minta maafnya juga paling dulu. Masya Allah, saudara yang dirahmati Allah. Nih, kita nggak mau jadi kelompok yang ketiga. Yang kedua juga jangan. Kita pengen jadi kelompok yang pertama. Bahwa puasa itu penting. Terus kita cari. Ya. Jadi puasa yang itu penting, yang dia katakan sikap yang pertama ini, puasa itu penting. Ini akan membentuk karakter mukmin yang benar. Karakter mukmin sejati di sini sebenarnya. Karakter mukmin yang sejati, yang sungguh-sungguh di dalam keimanannya, Allah menyebutkan dalam Quran cirinya 2. Cirinya 2. Apa ciri mukmin yang benar itu? Yang pertama disebut Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 3. Ya. Disebutkan oleh Allah, alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini mukmin benar. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat
Kalau sholat udah bisa didirikan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, maka ibadah yang lain bakal ikut sudah. Barang siapa yang sholatnya bagus kata Nabi, maka seluruh amalnya akan ikut bagus. Dan bahkan barang siapa yang sholatnya buruk, maka seluruh amalnya bakal ikut buruk. Ini sholatnya bagus, mendirikan sholat. Maka kalau sholatnya bagus, man sholaha soluha sa'iru amali. Man sholuhat soluha sa'iru amali. Siapa yang sholatnya bagus, bagus amalnya. Puasanya bakal bagus, zakatnya bakal bagus, zikir, baca Quran, semuanya bakal bagus. Karena sholatnya bagus. Makanya Allah menyebut alladzina yuqimunas shalah. Ini poin pertama. Yang kedua cirinya apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka mampu menafkahkan rezekinya di jalan Allah, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Tidak sombong punya harta banyak, tapi dia mampu mendayagunakan di jalan Allah Subhanallah. Kalau udah seperti itu, Allah yang menyebut siapa mereka itu ya Rabb. Di ayat berikutnya Allah sebutkan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu orang-orang yang benar-benar beriman. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Yang benar-benar iman. Maka kalau dia sudah benar imannya, 3 kemuliaan Allah berikan sekaligus. 3 tanggung-tanggung. 3 jaminan sebagai bentuk kemuliaan dari Allah kepada orang mukmin yang benar. Apa itu? Yang pertama, lahum darajatun 'inda rabbihim. Bagi mereka derajat yang tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mufassir menyebutkan yang dimasukkan lahum darajatun 'inda rabbihim, Allah akan jaminkan surga bagi mereka. Lalu jaminan yang kedua, wa maghfiratun. Dosanya bakal diampuni oleh Allah. Jaminannya dosanya diampuni. Wa maghfiratun. Dan yang ketiga, wa rizqun karim. Rizkinya mulia. Masya Allah. Mudah mendapatkannya. Halalan thayyibah. Mubarakah. Dia gak pernah mau ambil rizki-rizki yang haram. Takut. Jadi orang mukmin yang benar terjaga dari apa yang menjadi kehidupan mereka, hal-hal yang dapat menjadi benalu bagi mereka itu dia akan jaga. Ini puasa yang dianggap begitu. Nah, orang mukmin yang benar di dalam hal ini, di samping mereka berpuasa, mereka tahu bahwa Ramadan bukan hanya bulan diperintah berpuasa, tapi juga bulan di mana diturunkan Al-Quran. Maka mereka adalah orang yang gemar aktif membaca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Diturunkannya Quran itu punya ada dua hal sih. Ramadan sebagai tempat diturunkannya Quran yang pertama bersifat bidayah pada waktu permulaan. Permulaan Quran turun itu di bulan Ramadan. Itu wahyu pertama surah Al-Alaq. Di Gua Hira ketika Nabi disampaikan oleh malaikat Jibril, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini turunnya di bulan Ramadan. Hidayah itu permulaan. Yang kedua dalam bentuk kamaliyah itu keseluruhan dari Lauhil Mahfuz, dari Allah ke Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu diterima oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahap berangsur-angsur. Itu pun terjadi di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang beriman dengan iman yang benar itu meyakinkan Ramadan itu sebagai bulan Quran. Mereka semangat untuk membaca, memahami Al-Quran. Membaca saja sudah menjadi ibadah. Karena dia tahu bahwa Quran itu akan memberikan syafaat. Al-Quran syafi'an li ashab, akan memberi syafaat bagi orang yang membaca, memahami. Maka dia bergelut dengan Quran, dia baca Quran. Nggak akan pernah ada orang-orang yang bergelut dengan Quran, dia pahami Quran, lalu dihinakan Quran. Nggak ada terus. Justru orang yang bergelut dengan Quran, beraktivitas pada Al-Quran, maka derajatnya ditinggikan oleh Allah, diangkat oleh Allah, bahkan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang dihinakan.
Tapi kalau orang berani menghinakan Quran, maka siap dihinakan oleh Allah. Sebagai bentuk sebab akibat. Saudara, dalam hadis Nabi menyebutkan apa? Innallaha yarfa'u bihadal kitaba aqwa wa yad'al akhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum yang bergelut dengan Quran. Diangkat kaum itu oleh Allah. Kita lihat dalam riwayat. Malaikat Jibril sebagai makhluk Allah. Malaikat Jibril dulu belum menjadi jenderal, saudara. Malaikat sama di mata Allah. Ketika Allah turunkan Quran, seluruh malaikat dalam riwayat menanti izin Allah. Siapa yang Allah izinkan untuk membawa Quran? Ternyata Jibril yang diizinkan Allah untuk membawa Quran disampaikan kepada Rasul Muhammad SAW. Maka saat Jibril membawa Quran, itulah berkat Quran dibawa oleh Jibril, maka Jibril dinobatkan oleh Allah sebagai Sayyidul Malaikat. Rajanya malaikat, jenderalnya malaikat. Karena Quran mengangkat Jibril. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu Al-Quran yang begitu mulia dan tinggi derajatnya. Maka Nabi kita dinobatkan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Penghulunya para nabi dan rasul, jenderalnya para nabi dan rasul, karena Quran mengangkat derajat Nabi sebagai wahyu. Dua tanah haram yang kalau kita pergi umroh haji Mekah dan Madinah, dulu tanah itu tidak disebut sebagai tanah suci, saudara. Tapi berkat Quran turun di dua tanah itu, maka tanah itu menjadi Al-Haramain, dua tanah yang disucikan oleh Allah karena Quran turun di dua tanah itu. Dan tanah itu menjadi tanah terbaik sedunia karena Quran. Subhanallah. Kita sebagai umat Rasulullah, pedoman kita adalah Al-Quran yang selalu kita baca. Maka kita sebagai umat Rasulullah, karena Quran sebagai pedoman kita, maka kita disebut sebagai umat terbaik dari umat-umat yang lain. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, karena Quran. Bulan Ramadan hakikatnya sama dengan bulan-bulan yang lain, tapi karena bulan Ramadan sebagai bulan tempat diturunkannya Quran, maka bulan itu sebagai Sayyidus Suhur, rajanya bulan, karena Quran yang mengangkat derajat Ramadan. Hari semua sama di mata Allah, tapi ada satu hari dan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan karena Quran turun di dalamnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka malam itu menjadi malam terbaik dari sekian banyak malam dalam setahun yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam penentu nasib kita, saudara. Turunnya Quran di malam itu. Jadi siapapun yang bergelut dengan Quran, nggak ada yang dihinakan, pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Nggak ada yang dihinakan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang malam 17 saya tanya, udah berapa juz? Ada berapa juz sudah? Ada yang 20 juz ada, atau ada yang sudah khatam ada, macam-macam ya. Ada yang 10, ada yang 20, ada juga yang sama sekali nggak pernah nggak baca Quran, cuma tidur aja ya. Ayo kesempatan emas baca Quran, sudah baca Quran, membaca aja udah ibadah, apalagi memahami di dalam.